Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, kiranya kita semua berada dalam keadaan damai sejahtera. Kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan mampu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami dan tercermin lewat sikap perilaku hidup dan perbuatan serta tutur kata kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah setia untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Hosea pasal 6 ayat 11 sampai dengan pasal 7 ayat 2 yang mengatakan, "Juga bagimu hai Yehuda telah ditentukan penuaian. Apabila aku memulihkan keadaan umatku, apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku." Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Namun mereka berulang kali memberontak dan melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kejahatan mereka tergambar jelas dalam mata Tuhan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan telah berkali-kali memperingatkan umatnya untuk bertobat. Namun umatnya memilih untuk tidak mau bertobat. Mereka melakukan yang jahat. Mereka menyembah kepada para Baal. Dan mereka juga melakukan hal-hal yang jahat kepada sesama manusia. Mereka melakukan penipuan, mereka mencuri, dan juga mereka merampas. Rampasan itu dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa terhadap orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin. Dan hal itu merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan kembali memperingatkan umat Israel. Tuhan mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan ada di hadapan wajah Tuhan. Terlihat jelas oleh Tuhan. Dan Tuhan tentu menginginkan mereka kembali kepada Tuhan dan bertobat. Mereka meninggalkan segala yang jahat. Semua kejahatan Israel dipaparkan secara gamblang oleh Tuhan melalui Nabi Hosea. Umat Israel tidak bisa menyangkal akan semua kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Karena sebagaimana yang sudah disampaikan dalam sapaan Sabda Tuhan di hari Jumat kemarin, Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa segala yang kita lakukan, baik atau jahat, Tuhan mengetahuinya. Tuhan ingin kita untuk kembali kepadanya. Tuhan tentu berharap bahwa kita bertobat. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Dan karena itu, mari kita hidup secara bertanggung jawab. Jangan lagi melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Jangan berlaku tidak adil terhadap sesama manusia. Biarlah kiranya kita mengembangkan sikap perilaku hidup yang tulus, yang jujur, yang baik, yang adil, dan berkenan kepada Tuhan. Dan yang terpenting, Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita. Dan karena itu, jangan lagi kita berbuat dosa. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita bertobat. Bertobat artinya kita kembali ke jalan Tuhan. Kita tidak lagi melakukan kesalahan, kejahatan, dan dosa. Kalau kita mengaku bertobat, tetapi kita masih melakukan kesalahan, kejahatan, dan dosa yang kita lakukan di masa lalu, itu berarti kita belum bertobat. Bertobat berarti kita kembali ke jalan yang benar dan tidak sekali-kali untuk hidup dalam dosa lagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah boleh menyapa kami dengan firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami bahwa segala perbuatan kami terlihat jelas oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi karena Allah adalah yang Maha Tahu. Dan karena itu biarlah kiranya kami tidak lagi berbuat jahat. Kami tidak lagi berbuat dosa karena Tuhan sudah menebus, menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Tuhan telah menghapus dosa-dosa kami. Dan biarlah kami hidup secara bertanggung jawab di hadapan Allah dan sesama. Kami boleh memuliakan Allah dan hidup menjadi berkat bagi sesama manusia dan bahkan seluruh alam ciptaan Tuhan. Biarlah kami berlaku jujur, benar, dan adil. Kami tidak mencuri atau merampas apa yang bukan menjadi hak kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan firman dan kehendak. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Doa ini kami beralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.